Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ketemu lagi bersama gue Herjino Syaputra. Seperti biasa kita akan ngobrol di jam 4 sorenya kurang lebih 30 menit ke depan nanti dengan beragam tema dan pembahasan tiap harinya beda-beda. Dan seperti biasa gue juga mau ngingetin buat teman-teman untuk nonton podcast kita di banyak platform mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, YouTube semuanya @partai-perindo. Gampang banget, tinggal dipilih. Ada RCTI Plus juga, Okezone, Sido News dan inews.id dan pastinya website Partai Perindo. Jadi kurang lebih ada 10 platform yang teman-teman bisa akses untuk nonton podcast kita hari ini. Nah, hari ini temanya menarik sekali. Kita bicara podcast Aksi Nyata tentunya relate dengan Partai Perindo itu sendiri. Nah, tema hari ini adalah Perindo Asik bergema di masyarakat. Bukti bahwa Partai Perindo dicintai rakyat. Teman-teman kalau mungkin yang belum tahu Perindo Asik atau udah sebagian tahu Perindo Asik ini salah satu lagu yang lagi akan dirilis segera, tapi juga sudah diperdengarkan sebenarnya ke masyarakat di daerah tertentu. Nah, langsung saja narasumber kita hari ini, beliau adalah Bacalek DPR RI Dapil Jawa Tengah 8, ya. Ada Bapak Muhadjir SKEP NERS MMR, benar ya? Siap. Pak Muhadjir. Iya. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya ada Pak Iwan ya dari Musik Rangernya sendiri. Apa kabar Pak Iwan? Baik, Alhamdulillah jauh-jauh dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, sehat ya Pak ya? Sehat. Kedua ya, alhamdulillah. Pak Muhadjir ini yang kedua kan? Yang kedua. Iya, Juno masih ingat kita yang awal ngomongin Tentang pasar. betul sekali. Tentang pasar. Dan sekarang kita mau ngomong musik sama Pak Iwan yang juga Bang Musik Rangernya ya, bikin Perindo Asik judulnya. Tapi sebelumnya Pak Iwan ya, saya mungkin ke Pak Muhadjir dulu. Pak Muhadjir, Ya, siap. kita bicara dapil nih, Ya. Jawa Tengah 8 ya Pak. Itu meliputi mana aja Pak Muhadjir? Dapil 8 itu meliputi Banyumas dan Cilacap. Banyumas dan Cilacap. Di Oke. Banyumas ada 27 kecamatan. 27 Di kecamatan, Cilacap ada 24 kecamatan. 24 kecamatan, Berarti ada 51 ya. 51. Satu kecamatan. Oke. Jadi jumlah penduduknya sekitar satu kabupaten Cilacap aja hampir 2.500.000. 2 juta? Oke. Tapi jumlah pemilihnya 1,5 juta. 1,5. Berarti kalau digabungkan dengan Cilacap, Dapil 8 itu ada sekitar hampir 2,9 juta. 2,9 juta. Luar biasa. Dan Pak Muhadjir, kalau kita di awal kan teman-teman pernah nonton podcastnya, kita bicara pasar. Pasar. Sekarang aktivitasnya seperti apa kegiatannya? Saya tetap masih di pelayanan masyarakat Baik. yang tentang kesehatan dan tetap meningkatkan taraf hidup para pedagang yang di pasar. Oke. Aha. Karena dari hasil pos kemarin di pasar, sekarang alhamdulillah sudah bertambah terus. Oke. Bahkan lagu Perindo Asik ini sebelumnya sudah saya gaungkan di pasar. Di pasar ya. Pada saat ulang tahun pasar. Di pasar di mana ya Di Pak? pasar tradisional itu. Di daerah mana? Di dalam Cilacap juga. Di Cilacap semua ya. Dan saya ingatnya waktu itu Pak Muhadjir kita bicara pasar. Ini pasarnya yang dikelola Pak Muhadjir itu Siap. pasar yang bersih ya. Bersih. Pak Iwan pasti tahu kan juga pernah main ke Iya. pasar. Bahkan kemarin Oke. mainnya di sana gitu. Oh, mainnya di situ Main di juga. sana, ya. Pas apa itu? Ulang tahun Pas acara Idul Adha, Idul Adha. sekaligus potong sapi, Oke. ulang tahun sekaligus kita Waduh. adain kuis. Oh nggak ngundang sih Pak Muhadjir. Wah, iya. Saya juga mau goyang-goyang Iya. di Sampai Cilacap. masyarakat alhamdulillah semua Oke. bergoyang semua. Baik, sebelum kita bicara mengenai musiknya nih Perindo Asik sama Pak Iwan juga. Kalau kita bicara Pak Muhadjir sendiri sebagai tokoh di Cilacap dan juga tadi Dapil Jawa Tengah 8. Apa sih Pak yang nanti akan diperjuangkan ketika misalnya diberi kesempatan untuk berada di DPR? Ya, saya akan menitik beratkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena Partai Perindo adalah partai yang sudah aksinya udah konkret di masyarakat. Betul. Bahkan sangat dirasakan sekali. Ya termasuk kegiatan-kegiatan di di masyarakat, termasuk pembagian gerobak. Ya. Apalagi ini menjelang ini kan Bapak Ketum kita akan meluncurkan asuransi kecelakaan. Benar, ini yang saya Itu dengar yang- banyak hal. Dan alhamdulillah kami sudah kita data seluruh masyarakat yang akan membutuhkan nanti. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau kemarin kita bicara pasar, ya bicara juga visi misi. Kita mau bicara sesuatu yang baru dari Pak Ya, baru, Muhadjir dan siap. juga Pak Iwan. Ya. Ini Perindo Asik ya. Tadi saya udah dengar lagunya offline ya. Tapi nanti kita putar di ujung ya. Iya, Wah, ini lagunya seru sekali ya. Dangdut-dangdut gitu ya, koplo-koplonya juga ada. Pak Muhadjir bicara Perindo Asik ini. Judulnya memang Perindo Asik. Iya asik. Ini kenapa dulu kepikiran
Ada, saya mau bikin lagu nih buat Perindo. Begini. Jadi mungkin saya nanti ada masukan ditambah dengan Boleh. kondisi di lapangan karena beliau adalah sudah 30 tahun ya main di musik. Main musik di ya. lapangan. Kenapa yang melatar belakangi saya menggagas lagu Perindo Asik adalah yang pertama karena kami orang daerah ya, sering berterjun ke lapangan, ada beberapa hal yang pendekatan melalui musik ya. Benar. Karena Partai Perindo kan harus dikenal oleh masyarakat ya. Salah satunya adalah dengan pendekatan secara lewat musik Ya. biar dikenal oleh masyarakat. Terus apa yang kira-kira lagu apa yang kira-kira bisa orang itu terpancing untuk bisa penasaran. Satu penasaran, yang kedua bisa langsung bergoyang. Oke. Nah, kita secara naluri kalau ada musik pasti Betul. tubuh kita akan mulai bergerak. Nah, Ya. ketika kita sudah mulai malam-malam saya merancang lagu apa yang kita pas ya. Wah, ini koplo ini. Oke. Dari beberapa masukan dari teman-teman yang di musisi ini biasanya kalau di lapangan apa yang membuat orang itu bisa berjoget ya biasanya koplo kalau Ya. koplo. Nah, maka dari itu saya akhirnya membentuk suatu namanya wadah untuk musik segala macam musik di daerah namanya SMS. SMS itu singkatan adalah Sahabat Muhajir Sejahtera. Oke. Nah, di dalamnya nanti ada musik koplo, ada karawitan, ada lengger, ada campur sari, ada ebek dan lain-lain lah gitu lah. Nah, itu yang akan saya. Salah satunya adalah ini yang koplo dulu. Oke, jadi ini kita sebenarnya kalau kita lihat bukan sekedar bersenang-senang ya Pak, tapi ada tadi kearifan lokal, talent-talent lokal ya yang kita daya gunakan. Mereka juga punya aktivitas. Nah, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, ketika dengar Pak Muhajir ada ide ini, awalnya seperti apa responnya dari Pak Iwan? Kalau saya sih ngeresponnya senang lah ya. Oke. Gitu. Ya masalahnya intinya saya disuruh bikin aransemen. Aransemen, oke. Ya, yaitu saya merasa senang. Merasa senangnya itu bisa minimalnya bisa bikin karya sendiri gitu. Bukan cover punyanya orang ya, walaupun nggak bagus lah kayak gitu, belum bagus kayak gitulah ya. Oke. Tapi kalau kita bicara karena Pak Iwan bilang mengcover lagu orang dan juga bikin lagu yang original, pasti kesulitannya beda ini. Ya memang beda sih. Kalau dari Pak Iwan, apa tantangannya ketika kita bikin lagu original, terus ketika bicara Perindo Asik? Latihan. Tantangannya? Ya tantangannya ya banyak makan waktu gitu. Waktu ya? Iya. Berapa lama waktu itu? Habis 2 bulan. Ya kurang lebih ada kayaknya nyampe 3 bulan Ada kemarin. 3 bulan, oke. Baik. Jadi memang waktunya ya. Iya. Nah Pak Muhajir, kenapa ini, tadi kalau kan kata Pak Iwan kan 3 bulan, prosesnya lumayan nih. Iya. Boleh diceritakan nggak? Ini kenapa butuh 3 bulan? Iya, begini. Sesuatu yang bisa ditampilkan oleh Aktivitas lain. Iya. Oke. sesuatu yang bisa ditampilkan oleh masyarakat yang bisa mengenal masyarakat kan biasanya ada sesuatu yang enak didengar, mudah dimengerti, terus enak dipandang. Oke. Maka dari itu kita sebelum kita tampilkan ke masyarakat, kita harus persiapan baik itu performnya, SDM-nya, alat musiknya, terus hasil rekamannya itu kan harus kita matchkan gitu. Jadi memang persiapannya bukan karena kita pengen cepet terus keluarin gitu ya, tapi memang pengen sebaik mungkin ya Pak ya. Dan ini aja masih ada perbaikan. Oke. Nanti ini baru pakai kendang yang itu ya konvensional. Kalau nanti mau pakai rampak lebih beda lagi nanti. Oh, berarti ini nanti instrumennya ditambah lagi. Ada Soundnya juga ada rampak juga. Kalau rampak itu udah mulai setiap orang duduk pasti akan bergoyang gitu. Oke. Nah, itu yang Oke. Nah, kalau dari Pak Iwan kan, kalau Pak Muhajir sendiri ketika mewujudkan ide ini, apa sih Pak? Mungkin kesulitan atau yang jadi ya mungkin kalau tadi kan ide, mungkin ada hal lain nggak ketika produksi ini yang mungkin pengalaman yang unik? Ya sebetulnya ini harus disiapkan bukan hanya kita ini kan mengumpulkan teman-teman, jadi harus ada ya budget juga harus kita siapkan karena harus kita kan yang sudah dia kerja, yang lain kita ke saya latihan itu harus kita akan siapkan budget. Tapi nggak masalah. Kalau lirik sendiri gimana? Kalau lirik kita lebih tertuju kepada
bagaimana mengenalkan masyarakat terhadap Perindo. Satu. Yang kedua, sebagai kader kita harus di situ ada muncul nanti kalimat bahwa tidak tengok kanan kiri, artinya tegak lurus ke Perindo. Mau tengok apa namanya partai-partai lain nggak usah, kita lurus. Nanti juga ada muncul kalimat bahwa itu tidak usah tengok kanan kiri, ada nanti lebih eksak nanti. Nah, ketika kesulitannya adalah ketika dari mulai yang lagu yang pertama ke yang tidak tahu kali itu agak 2 kali, 3 kali, 5 kali ya, 5 kali kita masukkan ke pas itu belum. Match-nya itu agak sulit. Tapi sudah. Itulah kesulitan itu dari senang kita jadi. Nih Pak Iwan, menyerap ide dari Pak Muhadjir tadi kan ini juga bicara lagunya juga bukan lagu koplo atau dangdut biasa karena kan lagunya tentang nasional gitu ya Indonesia. Sulit nggak sih di awal ketika menyerap ide ini atau sebenarnya karena Pak Iwan udah 30 tahun mah gampang-gampang aja Pak Iwan. Gimana? Ya sebenarnya sih ini musik dibikin sederhana. Sederhana Ya, tapi enggak gimana ya. Sederhana tapi yang bisa diterima kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. Dan kalau aku dengar tadi memang ritmenya atau istilah polanya memang itu ya ada koplonya ya. Iya memang. Dangdutnya dapat juga. Pakai suling asli, asli pakai itu asli juga. Jadi memang bukan pakai hanya kikipotnya bukan, tapi suling aslinya, kendangnya asli juga. Asli. Jadi aransemennya memang. Nanti pakai trompet juga. Trompet. Nah, kalau udah pakai trompet dan lengkap itu lebih asik lagi, lebih menggelegar lagi. Berarti kapan itu nantinya? Nanti berikutnya. Berjalan waktu ya. Gitu. Karena memang itu bersamaan dengan kesibukan lainnya sih gitu. Jadi sementara ini kayak gitu. Iya. Jadi ya masih dalam tahap itulah proses. Tapi intinya bahwa lagu ini kalau yang nanti kita akan dengarkan ya memang 80% lah ya. Berarti 100%-nya kita tunggu. Kira-kira kapan akan Sambil tunggu ini kan kita harus audiensi ke Pak Ketum. Tapi Pak Ketum sudah mendengarkan lewat grup Perindo itu udah mendengarkan. Pak Ketum udah dengar, Pak Hari udah dengar. Ada respon atau seperti apa? Kita harus tetap audiensi ke Perindo. Bakal ada kan gini. Jadi Perindo, Mas Perindo itu kan udah kenal masyarakat. Betul. Kecil pun SD pun tahu. Ya. Nah, bagaimana kita mengenalkan itu juga, tetapi tidak menjiplak orang. Artinya gini, kita bukan koplo tapi Mas Perindo dikoplokkan tidak. Kita harus sendiri. Jadi biar tidak lagu Mas Perindo itu kan lagu yang sakral ya. Jadi pada saat ketika ada acara-acara Perindo kan itu harus digaungkan. Kalau organisasi kan untuk hiburan. Nah syukur-syukur tadi pada saat tadi acara-acara besar, acara konser, itu kan Perindo juga akan kita gaungkan lebih bagus. Dan tadi kan Pak Muhadjir bilang juga Pak Iwan bahwa ini lagunya kemarin pas acara di pasar juga sudah dihadirkan, diperdengarkan. Responnya masyarakat seperti apa di Cilacap? Duduk tadi berdiri semua malah. Karena di situ ada kuis juga. Ini pengarahnya siapa? Terus Pak Ketum Perindo siapa? Semua memang ada 6. Tapi menarik nih Pak ya, dari idenya tadi kalau saya dengar Pak Iwan dan juga Pak Muhadjir bahwa pendekatannya ke masyarakat memang salah satu dan musik itu bisa sangat mengena. Karena kalau kita siapa sih nggak suka dengar musik, dengar lagu dangdut, koplo, apalagi tadi memanfaatkan kearifan lokal ya Pak Iwan ya, talent lokal itu jadi bukan sekedar ngeluarin sesuatu aja, tapi ada nilainya di situ. Nah, Pak Muhadjir sendiri Pak, nanti kan belum 80% ya. I mean like nanti 100% itu baru akan difinalisasi seperti. Pak Waketum juga udah dengar ya? Sudah, Pak Ferry ya. Pendapatnya. Pak Ferry bilang apa? Segera dirilis. Itu enak, saya juga ikut kayak gitu. Dia memang disambut. Nah, kalau ini kan buat Cilacap. Sebenarnya lagu ini sebenarnya kalau saya dengar juga bisa buat daerah mana aja. Ya. Jadi memang universal ya. Goals-nya Pak Muhadjir nanti apa sih untuk lagu ini? Goalnya adalah ketika itu masyarakat yang daerah-daerah yang suka dengan musik ini di daerah pedalaman akan mengenal Partai Perindo. Satu, yang kedua, di saat nanti Perindo akan dikenalkan termasuk kampanye itu kan biasanya kan yang dicari adalah hiburannya. Betul. Nah, hiburan kita persiapkan dari sekarang, jangan sampai dadakan. Jadi kita harus mempersiapkan skala SDM-nya, terus perangkatnya dan lain-lain kita siapkan. Baik.
Nah, maka dari itu kita kenalkan dulu melalui lewat kemarin pasar, seluruh pedagang pada goyang semuanya. Nah, jadi pendapatnya seperti apa? Oh, enak Pak. Iya, bagus nih pendekatannya ya. Ini bisa dicontoh oleh banyak orang ketika karena kita gini Pak Iwan ya, kalau kita mau ya tadi dikenal masyarakat juga memang harus turun ke bawah ya Pak Iwan ya. Ya memang Bukan harus hanya begitu. cuma ada di poster atau di brosur gitu dan ini. Tapi Pak Iwan, kalau bicara pengalaman unik nih atau pengalaman selama 3 bulan ini, ada nggak pengalaman sama Pak Muhadjir ketika produksi lagu ini yang nggak bisa dilupakan, mungkin yang selalu dikenang, mungkin apa malam-malam sampai larut malam atau seperti apa? Jam 2 malam ya? Jam 2 malam. Ya waktu itu Di studio. sampai nyoba nge-track sendiri gitu ya. Tapi belum finish. Sekarang belum finish. Itu masih coba-coba. Kita nyoba sendiri, bikin nge-track sendiri. Nge-track record sendiri. Cuma ya itu juga masih tahap pembelajaran. Ya nantinya masih juga pembelajaran buat kita kayak gitu. Jadi kita rencananya ya mau aransemen sendiri, mau nge-track recording sendiri, ya gitu. Terus ya pengalaman yang itu Sampai jam 2 ya malam. waktu itu yang Jam 2 malamnya di Sidarja. sampai jam 2:30. Sampai setengah tiga. Oke. Itu ngapain Pak Muhadjir? Rekam di studio tapi tetap kita masih berulang-ulang terus. Pembelajaran recording track recording gitu. Iya. Aduh. Jadi nggak gampang ya. Ada sampai jam 2 malam. Jadi bener kalau orang rekaman apalagi ya tadi ya. Satu. Jadi ini dulu, bener. Itu aja belum nyatu. Jadi Mantul. ulang lagi, ulang lagi. Aduh. Mulai dari masih berulang-ulang. Asik. Bagus loh Pak Muhadjir. Ini ide yang saya apresiasi sekali karena nggak gampang pasti ya. Dan kita bicara seni ya Pak. Seni itu universal dan Pak Muhadjir punya jiwa seni. Pak Iwan juga punya kemampuan tadi untuk mewujudkan lagu Perindo Asik dan akhirnya kita bisa dengarkan ya, sama-sama nanti di ujung. Tapi satu mungkin terakhir mungkin ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan, harapannya ketika nanti Perindo Asik ini sudah dirilis, sudah difinalisasi, apa harapannya dari pribadi Pak Iwan? Harapannya ya bisa diterima masyarakat, kayak gitu, menghibur masyarakat. Ya setidaknya kita banggalah menciptakan karya sendiri, diterima masyarakat, kayak gitu. Betul, Harapannya. bermanfaat ya Pak ya. Oke. Kalau Pak Muhadjir sendiri, kapan ini nanti akan diperdengarkan secara final? Ya nanti melalui proses yang Ada acara tertentu nanti yang mau nanti dibikin? rencana mau ada festival UMKM di Jakarta. Oke, waduh, bagus. Nanti rencana mau menghadirkan mungkin Pak Ketum atau Pak PDP untuk kita sudah diskusi dengan ketua UMKM karena kebetulan kan saya wakil ketua bidang UMKM. Oke, waduh. Teman-teman UMKM sudah menanti apa ada kegiatan kita akan kerahkan semuanya. Oke. Syukur-syukur di pinggir pantai di Cilacap nanti. Baik. Di pantai kan belum tersentuh lah, itu kasihan kan. Pantainya ya. Ruangannya Cilacap ya Pak. Siapa yang belum pernah ke Cilacap nanti? Ayo siap. Boleh Pak Muhadjir. Siap. Nanti saya juga boleh diajak. Boleh. Ke kampungnya Pak Iwan, Pak Muhadjir. Siap. Ya, terima kasih. Pak Iwan mau nambahin apa? Ya udah cukup ya. Cukup. Kalau mau ke Cilacap ya main aja. Iya, siap. Di Baik. sana banyak ikan asin gitu. Oh benar. Aduh, jangan bilang saya suka ikan asin, saya asem lah, gampang sambel ya. Lalapan ya Pak ya, gampang ya. Pak Muhadjir, satu mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Cilacap tadi Jawa Tengah. Seluruh masyarakat bukan hanya Cilacap, seluruh Indonesia bahwa kita itu sebetulnya sebagai pelayan masyarakat. Jadi ya bagaimanapun kita pakai gagasan ide itu yang berhubungan dengan masyarakat. Biar masyarakat senang, masyarakat nyaman, merasa terlayani. Termasuk yang kemarin kan kita ngadain bedah rumah juga. Oke. Nah, kemarin bedah rumah saya juga teman-teman dengan patungan namanya Samirun, Sami Urun. Udah lah, ya, saya lihat kemarin ada beberapa masyarakat yang masyarakat masih kurang, jadi kita gabungan bikin ada kan. Itu hal-hal seperti itu kan kadang-kadang kecil tapi kan bermanfaat. Menyentuh. Gitu. Baik. Nah, teman-teman sebelum kita tutup ya. Pak Muhadjir dan juga Pak Iwan ini berkaitan dengan Partner Perindo ini value yang kita punya, movement yang kita punya ini sesuai dengan value Partner Perindo dari produktif ya. Seperti yang Pak Muhadjir dan Pak Iwan lakukan tadi, solutif,
modern, bersih, Bersih. berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini, oke. Dan juga untuk mendaftar juga atau mau ingin tahu lebih lanjut tentang Partai Perindo boleh di aplikasi kita di App Store dan Play Store juga ada di sini. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Muhajir dan Pak Iwan jauh-jauh dari Sama-sama. Jawa Tengah ke Jakarta. Ya sehat-sehat, sukses untuk semua proyeknya dan semoga warga Cilacap tadi ya dan sekitarnya makin terbantu, UMKM-nya makin maju ya Pak ya. Amin, amin. Tapi sebelum kita tutup nih, ya, terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga selalu sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Kita dengerin dulu lagu Perindo Asik, ciptaan Pak Muhajir dan juga aransemennya oleh Pak Iwan. Kita dengerin bareng-bareng. Take it. Ini acara kemarin. Iya, Ini di pasar ya? di pasar. Oke. Semua pakai kopi. Aha. Ini acara apa Pak? Kemarin di pasar? Acara ulang tahun pasar dan acara kurban. Kurban. Oh, pas Idul Adha ya? Iya. Oh, oke. Potong sapi juga. Oke. Oh ya, yang nyanyiin siapa Pak? Mbak Nirnawati. Oh, bukan yang ini ya sebenarnya? Iya. Beda ya? Yang ini tuh, Yang mana? itu yang Ganteng. Yang nyanyi nih? Iya. Oke. Itu kan baru ketemu lah. Satu adil dan makmur. Sangat pemurtapan dan budaya. Dan terakhir goyangan. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.